Salam sadar. Semoga bangsa Indonesia pada sadar. 9 Juni 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Keselamatan bagi kalian serta rahmat Tuhan Yesus segera. Rahmat Tuhan Yesus. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus Bapa di surga yang layak ditinggikan, diagungkan, dipuji dan disembah. Teriring doa, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, di seluruh tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai seluruh dunia. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati saudara dan saya yang menyaksikan channel Muhammad KC. Salam sadar. Terima kasih kepada pendukung channel Muhammad KC dimanapun Anda berada, yang telah mendukung dengan doa syafaat, dengan mengeluarkan harta, sebagian hartanya, baik lapang maupun sempit, dan menahan amarahnya, dan mengampuni kesalahan orang. Inilah takwa yang utama. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang memberikan dorongan doa dengan hartanya, dengan uangnya, untuk terus menyampaikan pelayanan ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena memang itulah yang berharga di mata Tuhan. Dalam video singkat ini, saya ingin sampaikan bahwa salah satu perwujudan kemerdekaan NKRI adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas agama. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus fokus pada penegakan hukum, bukan penegakan agama. Sehingga masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat, mematuhi norma-norma hukum, dan memajukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, Pancasila harus ditinggikan di atas segala aspek kehidupan. Dasar hukum NKRI adalah Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadilan sosial itu milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap penegakan hukum harus adil. Adil berarti bukan berarti sama. Adil adalah menyenangkan semua orang. Tapi banyak bangsa Indonesia yang diserupakan, sehingga ketika Undang-Undang Indonesia diterapkan, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Kenapa begitu? Karena mereka memegang erat aturan dari Arab, dari luar negeri. Jadi ketika ulama bersalah tidak boleh dipidanakan. Itulah yang membuat merasa tidak adil. Karena ketika ada ustadz yang memprovokasi, mengadu domba, ditangkap, itu sebetulnya bukan salah negara,
bukan salah pemerintahan, tapi salah perkataan yang mengancam kedaulatan NKRI, yang mengancam perpecahan bangsa Indonesia. Maka pemerintah sekarang harus didukung agar penegakan hukum tidak tajam ke bawah, tetapi harus tajam ke atas pula. Pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Bapak Jokowi selama hampir 2 periode, nyata hasilnya, nyata bukti pembangunan merata di mana-mana. Bahkan sampai Irian Jaya harga bensin hampir sama. Itulah bukti keberhasilan Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selaku bangsa Indonesia harus mencintai tanah air Indonesia. Karena seindah apapun negeri orang, tidak seindah Indonesia. Kenapa? Karena namanya juga hidup di negeri orang, tentu akan merasakan aturan-aturan negeri orang. Yang anehnya, orang numpang di Indonesia ingin membuat aturan sendiri. Contoh, ada Ustadz Basalma mengatakan melantunkan lagu Indonesia Raya itu haram. Itu tidak boleh. Padahal di negeri sendiri, negeri Indonesia, ini aneh. Seperti Felix Xiao mengatakan bahwa nasionalisme tidak ada dalilnya. Ini orang sadar kagak dia orang Indonesia atau berada di Indonesia. Kalau memang nasionalis tidak ada dalilnya, silakan saja Anda tinggal di tempat yang Anda punya dalil. Begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Ada 2 pilihan di dunia ini. Mau pilih yang baik atau yang jahat. Demikian juga esensi kitab suci. Mengajarkan yang baik. Menerangkan yang jahat. Silahkan pilihan ada pada Anda. Anda mau pilih jalan ke surga, sudah ditunjukkan di dalam kitab suci Quran dan kitab suci Taurat dan Injil. Anda pilih neraka, itu juga pilihan saudara. Oleh karena itu, tema kita kali ini tentang dalam renungan siang hari ini adalah ragu-ragu bukan dari Tuhan. Ragu-ragu bukan dari Tuhan. Contoh, di sini dijelaskan firman Tuhan, Kisah Para Rasul ayat yang ke-16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Syarat untuk mensucikan diri adalah dibaptis. Kita ini harus bangun dari keterpurukan. Kita harus bangun dari tidur. Kita harus bangun negara Indonesia untuk anak cucu kita ke depan. Jangan sampai negara Indonesia ini dikuasai secara tidak sadar oleh orang-orang yang dari Timur Tengah sana. Mengatur negara, mengatur rakyat, mengatur kehidupan. Memangnya di dalam Pancasila tidak ada aturan untuk kehidupan? Tentu ada. Jadi mari kita bangun bangsa dan negara. Jangan sampai negara kita dikuasai
negara luar. Para ustadz ingin menguasai negara Indonesia, ingin semuanya berbahasa Arab, berdoa dengan bahasa Arab, seolah-olah doa tidak pakai bahasa Arab tidak diterima. Inilah sangat kekeliruan. Ada dua nabi besar. Yang pertama Isa Al-Masih ibnu Maryam. Yang kedua Muhammad Saw bin Abdullah. Anda pilih ikut yang mana? Mau yang pertama nabi besar Isa Al-Masih ibnu Maryam atau pilih yang kedua Muhammad? Saya akan menjelaskan tentang siapa itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih ibnu Maryam, nabi yang dekat dengan Allah. Sebagaimana dikatakan Quran surat 3 Ali Imran ayat 45. Yang berbunyi begini. Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasiruki bi kalimatihi minhu asmuhul masihu Isa ibn Maryam wazihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Yang artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, yaitu seorang putra. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Isa Al-Masih berasal dari Allah. Isa Al-Masih kalimatullah. Isa Al-Masih firman Allah. Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan Isa Al-Masih lah orang yang didekatkan kepada Allah. Ini sangat jelas ayatnya. Kemudian kemana Isa Al-Masih dan pengikutnya kembali? Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat 55 berkata, Idza qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka illa wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa za'ilul ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Illa ya marji'ukum fa'ahkum bainakum bihi bima kuntum bihi tahtalifun. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepada akulah engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan padanya. Inilah ayat 55 yang memastikan bahwa Isa diangkat oleh Allah, disucikan oleh Allah. Isa bukan orang kafir. Dan pengikut Isa akan di atas orang kafir hingga hari kiamat. Pengikut Isa akan diberi berkat terus hingga hari kiamat. Dan kemudian kepada akulah kembalimu, kata Allah. Isa dan pengikutnya kembalinya kepada Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengikuti Isa Al-Masih, saudara mempunyai kepastian akan masuk surga. Tapi kalau saudara mengikuti di luar Isa Al-Masih, saudara akan mengalami kebingungan. Saudara akan merasa bingung. Kemana arah tujuan kita ketika nanti meninggal? Sekarang COVID-19 Corona belum selesai di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mari kita menahan diri untuk tidak menebar luas penyakit corona itu.
Justru dengan adanya COVID-19 ini, Tuhan punya rencana agar manusia bangsa Indonesia ini pada nyadar, bangsa Indonesia supaya tidak menyembah berhala, tidak menyembah batu hitam yang seperti di belakang saya ini, tidak menyembah berhalanya orang Arab. Tidak ada ayatnya mendatangi batu hitam ini menyembah Allah dan menghilangkan dosa. Tidak ada ayatnya di Al-Quran. Yang ada ayatnya di Alkitab adalah Kisah Para Rasul, dikatakan, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Ini sangat jelas ayat Alkitab Kisah Para Rasul ayat 16. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ayat 16 itu tadi, dibaptis. Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Kisah Para Rasul 22 ayat 16 tadi dikatakan, bangunlah, berdirilah, dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Jadi penyucian dosa itu bukan kita mendatangi Arab, bukan kita mendatangi mencium batu, tapi memberi diri dibaptis akan disucikan. Karena mencium batu tidak menjamin keselamatan. Yang kedua, saya ingin sampaikan, Nabi besar yang kedua namanya Muhammad SAW bin Abdullah. Nabi yang dekat dengan para jin. Sebagaimana dikatakan kisah Quran surat 72 Al-Jin ayat 19. Dan dia ditempatkan di neraka. Kisah 7 Al-A'raf ayat 179. Nah, pilihan ada pada saudara. Mau pilih yang dekat dengan para jin atau mau pilih yang dekat dengan Allah. Nah, itulah yang harus kita ikuti. Saya yakin orang cerdas pasti pilih nomor 1. Pilih Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Kalau disuruh memilih negara tempat tinggal, Indonesia atau Arab Saudi, tentu orang cerdas pilih Indonesia. Ya, Bang Toyib aja sudah 3,5 tahun balik lagi ke Indonesia. Ingin Indonesia lebih baik di penjara di Indonesia daripada di luar negeri. Lebih-lebih daripada penjara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau memilih pedoman, Pancasila atau Quran, tentu orang cerdas pilih Pancasila. Al-Quran atau kitab kuning hadis, orang cerdas tentu pilih Al-Quran dong. Sehat atau sakit, tentu orang cerdas pilih sehat. Madu atau racun, orang cerdas pasti pilih madu. Ada lagu tahun 80-an lagunya Ari Wibowo. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Ada remaja ibu-ibu, mau pilih yang kanan madu atau yang kiri racun. Pilih di madu atau pilih di racun.
itu pilihan ada pada saudara. Sekedua-duanya bagi perempuan Kristen adalah racun. Di madu diracun, dan diracun sama saja menyakitkan. Orang di madu bisa mati berdiri loh. Sama dengan diracun. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Isa alaihissalam dekat dengan Allah. Muhammad dekat dengan jin. Perlu saudara ketahui, jin itu sebangsa setan. Kalau orang dekat dengan jin, berarti dekat dengan setan. Para sihir, tenung, dan lain sebagainya. Itulah dekat dengan setan. Makanya Al-Quran mengatakan begini. Surat 43 Al-Zuhruf ayat 36. Wa man yas'u an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, dalam kurung Al-Quran, kami biarkan setan menyertainya dan menjadi teman karibnya. Ini ayat sudah cukup gamblang, sangat jelas bahwa orang yang berpaling dari firman Tuhan ditemani setan, ditemani jin. Makanya banyak orang yang demo-demo, ya, ingin menggantikan presiden. Demo terus. Dicari-cari kesalahan. Muhammad Kaceh dicari-cari kesalahan. Nabi ke-26 Joseph Paul Jang dicari kesalahan. Pemerintah dicari kesalahannya, dari hajian lah, dari segala macam. Justru harusnya corona ini berpikir, adanya corona ini Tuhan sedang mengingatkan kita supaya harus menghentikan penyembahan berhala, penyembahan batu hitam, Hajar Aswad. Itu yang belakang saya tuh. Jadi harus berhenti saudara menyembah itu. Nah itu dia. Berhenti menyembah batu hitam ini karena tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Semua batu ini, cium batu ini tidak menjamin masuk surga, tidak menjamin masuk surga, tidak menjamin membersihkan dosa. Oleh karena itu saudara, silakan pilih ikuti yang menyembah Tuhan Yesus atau yang menyembah batu hitam ini. Kalau saudara memilih menyembah batu hitam ini, sebagaimana dikatakan surat Jin ayat 19, sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin itu berdesakan mengerumuninya. Muhammad dekat dengan jin. Kemana dikembalikannya para jin itu? Wa rabbika lanahsuranakum sayatina thumma nukhdiranakum kaulan jahannama jisya. Maka demi Tuhanmu pasti akan kami kumpulkan mereka dan setan, kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Surat 19 Maryam ayat 68. Mereka itu akan mendatangi neraka jahanam dengan berlutut. Kemudian ayat 71, surat 19 ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ayat 71. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Islam ini sudah ditentukan akan mendatangi neraka. Kenapa? Karena mereka menyembah batu berhala semacam ini, batu hitam. Batu penyembahannya orang Arab disembah oleh orang Indonesia. Ya, maaf ini para jin kadrun yang saya hanya memberitahukan agar saudara diselamatkan dari api neraka. Tidak ada keselamatan melalui amal. Tidak ada keselamatan melalui cium batu.
Tidak seorang pun, hadis mengatakan, hadis Sahih Muslim nomor 5039 berkata, nomor 5037 berkata, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dan tidak juga engkau Muhammad, kecuali bila, tidak juga aku, kecuali bila rahmat Rabbmu melimpahkan rahmat kepadaku. Itu Muhammad saja mengatakan aku tidak bisa masuk surga karena amal. Jadi apa yang diharapkan di dalam Islam? Tidak ada agama yang bisa menyelamatkan. Tidak ada amal yang bisa menyelamatkan. Oleh karena itu, saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, ingat, amal tidak bisa menyelamatkan. Sebagaimana dikatakan hadis Sahih Bukhari Muslim nomor 5034. Tidak seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh amalnya. Amal tidak bisa menyelamatkan. Jadi kalau mau selamat, carilah Yesus. Karena hanya melalui Yesus kita dapat diselamatkan. Baik pemirsa. Hai Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.